Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-ittisama bihablillahi matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Para santri dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali tentu di acara kita Pesantren Live. Tempat kita belajar dari hasanah kehidupan pesantren, hasanah keilmuan pesantren, dan inspirasi-inspirasi pesantren kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama kembali sowan dengan guru kita, Kiai Haji Khodri Arif, Ketua RMI PBNU. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Khair Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk bisa ngaji bersama santri-santri kita Kiai. Kita masih ngaji bersama dengan Kiai Haji Khodri Arif dari kitab karya Imam besar Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Asy-Syarani, kitab Tanbihul Mukhtarin. Hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, topik yang diambil dari kehidupan kita sehari-hari dan menjadi salah satu fokus pembahasan Imam Asy-Syarani. Topik apa ini Kiai yang akan kita pelajari hari ini? Menghindari gosip. Menghindari gosip. Jadi gosip itu kan semakin digosok semakin sip. Itu dia. Tapi justru kita harus menghindari. Harus menghindari, ya. Baik. Terima kasih Yai. Silakan Yai. Jadi Imam Asy-Syarani menceritakan bahwa pada masa dia di akhir abad ke-10. Akhir abad ke-10 Hijriah. Akhir abad ke-10 Hijriah. Ya. Beliau sudah mengatakan bahwa pada saat itu gosip itu seperti lauk pauk di piring ketika makan. Masya Allah. Artinya orang sudah mulai banyak yang tidak sadar. Itu padahal terjadi Abad lebih ke-10. dari 500 tahun yang lalu. Ya, Masya akhir abad ke-10. Artinya orang tidak sadar bahwa itu sebetulnya bukan perilaku yang baik. Ya. Ketika dikatakan seperti lauk pauk di piring, itu menjadi membuat mereka terlena, tidak sadar, menikmati gosip itu. Karena kalau lauk itu kan biasanya kalau orang makan pasti harus ada lauknya. Betul, dan itu menambah nikmatnya makan. Maka kalau gosip menambah nikmatnya Obrolan. obrolan. Ya. Tetapi bagi Imam Asy-Syarani itu harus dihindari. Ya. Tidak boleh dilakukan. Bahkan beliau bercerita ketika Imam Fudail bin Iyad berjalan-jalan, kemudian dia melihat ada sekumpulan orang sedang bergosip. Ya. Maka dia akan berhenti dan bilang, ayo bangkit, bangun. Segera kalian berwudu. Masya Allah. Artinya dengan pernyataan seperti itu, Imam Fudail ini menganggap itu seperti hadas. Ya. Kalau kita mau sholat, kita harus wudu karena kita akan mendekat pada yang maha suci. Maka mengakhiri gosip itu sebetulnya juga merupakan ikhtiar untuk taqarrub pada yang maha suci. Nah sebaliknya, kalau gosip terus dilakukan, maka dia akan semakin jauh dari yang maha suci. Ya. Akibatnya apa? Di situ dia memproduksi dosa sebanyak-banyaknya tanpa dia menyadari bahwa dia sedang membangun dosa-dosanya sendiri. Iya, Masya Allah.
sesuatu yang sudah menjadi habit kebiasaan masyarakat Betul, kita. betul. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sangat berdosa. Betul. Bahkan Al-Quran menggambarkan seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi Iya. mayyitan fakaritumu. Betul ya. Iya, iya betul. Ya, padahal itu pada zaman beliau lebih dari 500 tahun yang lalu. Iya, Bagaimana dengan kehidupan masyarakat sekarang ya? ya betul. Itu semakin merata. Ya, Hanya kalau kita sadar bahwa itu dosa, mungkin kita akan berhenti bergosip itu. ya, Jadi ada cerita, ada riwayat juga mengapa orang suka bergosip. nah, Ya diantaranya karena mereka mengisi waktu dengan hal-hal yang sebetulnya tidak produktif. Apa yang didapatkan setelah bergosip? Tidak ada. Atau ada kemungkinan orang bisa bergunjing, bergosip tentang orang lain karena mereka tidak suka pada orang itu. Ya. Sehingga mereka menguliti bagian-bagian yang bisa mempermalukan orang yang digosipkan. Itu motif yang bisa muncul. Ya, ya, ya. Nah, di situ ada riwayat dikatakan bahwa Tuhan, Allah, mengingatkan Nabi Adam dalam salah satu kitab klasik sebelum Nabi Musa ya. Ya. Itu dikatakan, hai Adam, di depanmu ada beban, di belakangmu juga ada beban. Jika kamu sibuk dengan bebanmu yang ada di belakangmu, maka kamu tidak akan sibuk dengan beban yang ada di depanmu. Artinya, kalau kita sibuk mengurus kita sendiri, tidak ada waktu bagi kita untuk mengurus orang lain. Ya, ya. Jadi, tafakur, muhasabah, Sabar. menghitung-hitung diri kita sendiri, itu menjadi cara bagaimana kita menghindar dari gosip. Dengan kata lain sebenarnya gosip ini akan tumbuh subur di tempat-tempat di mana seseorang tidak produktif. Betul, Ya. tidak produktif. Baik produktif bil fi'li maupun bil akli, artinya Ya. tidak bertafakur, tidak bermuhasabah, begitu Iya, Kiai. betul. Ya. Itu menjadi seperti lauk pauk di piring ketika makan. Iya, yang semakin asik. Ya, kalau ada ketemu orang Iya. ngobrol itu harus ada lauknya, yaitu Betul. gosip tadi Kiai ya. Iya, Ya, apalagi di zaman modern seperti sekarang, iya, ketika hampir tidak ada sekat-sekat orang untuk ngomongin orang lain, Kiai ya. ya. Jadi Mansur bin Zadan itu bilang, ketika dia duduk di tengah orang-orang yang bergosip, dia bilang setelah selesai, aku sedang berjihad. Masya Allah. Ketika duduk dengan orang-orang yang bergunjing tentang orang lain. Jihadnya apa? Dia menahan diri, telinganya, agar tidak menjadi tempat sampah bagi perbincangan buruk itu. Ya, Dia menahan diri agar sampai yang terlanjur masuk dalam hatinya tidak tumpah dari mulutnya. Itu perjuangan berat untuk menahan diri, tidak terlibat dalam gosip. Jadi gosip itu memang bisa menjadi petaka bagi masyarakat itu. ya, ya. Dari satu perbincangan dialirkan pada yang lain dan itu menjadi kebenaran karena diulang-ulang. Ya. Dan itu membuat logika jernih kita bisa menjadi keruh. Sebenarnya apa yang paling berbahaya dari gosip ini ya? Kalau seseorang bergosip ini, dampak yang paling mengerikan itu apa? Ya akan merusak tatanan sosial. Karena di situ orang akan susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena orang yang Ketika- digosipin ini tidak bisa klarifikasi, tidak bisa Tidak membela bisa diri. klarifikasi. Mereka tidak bisa melakukan klarifikasi. Begitu perbincangan itu dilepas, maka dia akan menyebar ke banyak telinga. Iya. Dan dari telinga itu akan muncul melalui mulut dan diterima oleh telinga yang semakin banyak. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ketika diulang-ulang, dianggap Ya. sebagai ya self-evidence ya. Menjadi bukti benar dengan sendirinya. Karena terjadi diulang-ulang. Itulah mengapa disebut ghibah. Ghibah. Jadi ghibah itu sebetulnya bukan masalah salah atau benar. Iya. Tapi menceritakan sesuatu tentang orang lain. Andaikan orang yang diceritakan itu dengar, maka dia tidak suka dengan cerita itu. Itu ghibah. Dan dia bisa klarifikasi kalau orang itu ada. Ya, bukan masalah ceritanya itu bohong atau benar, bukan. Iya, iya. Tapi menggunjing orang lain Iya. tentang sesuatu yang sebetulnya
kalau dia tahu dia tidak senang dengan pergunjingan itu. Ketika Itu orang ghibah. yang digunjing itu tidak ada di majelis itu, Kiai, ya. Ya, betul. Betul. Sering ada alasan begini. Kan yang saya omongin memang betul fakta kejadian. Betul, makanya ghibah itu bukan masalah salah Iya. atau benar, tetapi menggunjing orang lain yang membuat orang itu merasa tak nyaman dengan pergunjingan. Itu ghibah. Justru karena benar itulah ghibah. Iya. Kalau salah jadi fitnah. Jadi gitu, fitnah. Iya, Masya Allah. Ha-ha. Dan ghibah itu bisa Jadi menjadi. pernah ada orang berghibah. Ya, Itu dalam riwayat di Bidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah. Ada orang berghibah kemana-mana. Iya, Akhirnya orang yang dia gunjingkan itu tahu. iya, Dan ketika tahu dia tanya, mengapa kamu menceritakan saya seperti itu, seperti ini, seperti itu. iya. Orang yang berghibah ini merasa malu dan dia minta maaf. Orang yang digunjingkan, dia bilang, akan saya maafkan, asalkan besok kamu datang ke sini membawa sulak pembersih. Iya, Dia bawa. Sampai di sana, ini sulaknya. Oke, sekarang cabut. Kamu pulang, cabut sulak itu. Biarkan sepanjang jalan pembersih itu. iya, Semudah itukah? Besok kamu kembali ke sini lagi, bawa pegangannya. Dicabutlah sepanjang jalan. iya. Besoknya dia kembali lagi, hanya tinggal pegangannya. Apa saya sudah kamu maafkan? Sekarang satu lagi syaratnya. Ambil bulu-bulu yang selalu kamu kecabut itu, kumpulkan lagi dan bawa ke sini. Masya Allah. Hanya dia cari-cari dan hanya sedikit yang bisa dia kumpulkan dari sekian banyak bulu yang dia cabut. Setelah sampai di rumah orang itu, dia sampaikan. Tinggal ini yang bisa sampaikan. Iya, Nah, yang dia katakan, seperti itulah ghibah. Kamu tidak akan bisa melakukan klarifikasi begitu ghibah itu masuk ke telinga dan menyebar kemana-mana. iya, iya. Artinya buruk sekali dampaknya. Sekali. Ya. Damage-nya luar biasa. Ya, betul. Ini perumpamaan yang sangat bagus ini. Ya, perumpamaan yang sangat cantik ya. Itu dari Imam Wow. Ghazali. Dari Imam Ghazali, ya. Betapa orang meskipun meminta maaf, berusaha untuk klarifikasi, tapi kalau sudah terlanjur ghibah, apalagi sudah lewat waktu, ya, itu mustahil akan bisa menyelesaikan Iya, klarifikasinya. Karena kabar itu bisa berkembang dengan begitu cepat. Ya, Masya Allah. Iya. Itulah mengapa ghibah itu sangat dilarang dan sangat dibenci oleh ya, kita. betul. Ya. Nah, sekarang ini ada tren, ada lifestyle yang semakin marak. Lifestyle orang Kongko-Kongko. Betul. Ngobrol-ngobrol di kafe, ya. Barangkali satu dua ada yang sambil bekerja, begitu buka laptop, tapi sebagian besar yang lain adalah ya memang hanya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ya, Ini forum yang sebenarnya sangat berisiko untuk Betul. ghibah. Betul ya? betul. Potensial bergunjing di sana. Potensial berkunjung. Ya. Ya. Andaikan mereka saling berbagi pengalaman, itu produktif. Ya. Tapi ketika mereka menggunjingkan orang lain, sebetulnya apa yang mereka dapatkan? Kecuali hanya kenikmatan semu dan itu tidak benar. Ya. Akhirnya orang kalau sudah kecanduan dengan ghibah, maka mereka sulit untuk mengakhiri. Ya. Padahal sekali lagi itu damage-nya akan sangat luar biasa. Betul. Ya. Baik, ya ini sebuah peringatan yang sangat penting buat kita dan santri-santri kita. Ya. Sebelum kita mengakhiri episode ini, barangkali ada catatan khusus agar santri-santri kita bisa belajar bagaimana bisa menghindari ghibah atau gosip. Ya, Imam Asy'arani mengingatkan kita untuk lebih sibuk mengurus diri kita sendiri daripada mengurus orang lain. Ketika kita sibuk mengurus diri sendiri, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengurus orang lain. Itu sangat penting untuk dibiasakan. Dan itu artinya membuat orang akan meminimalkan berghibah dengan orang lain. Ya, betul. Baik. Terima kasih ya Khodri Terima untuk kasih. pelajarannya hari ini. Para santri di mana-mana berada, alhamdulillah kita sudah ngaji dari kitab Tanbihul Mukhtarin. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, tentu saja di Pesantren Live, persembahan Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI PBNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya,
beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.